Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya memaparkan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Ursulalita Justina, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Pembelajaran sosial dan emosional, apakah itu? Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun perencanaan dalam aksi nyata pembelajaran ini, yang pertama, membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa. Berikutnya, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Untuk kebutuhan dan aksi nyata pembelajaran ini, yaitu kita mengenal 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan aksi nyata yang pertama dilakukan secara daring karena pada masa pandemik. Yang kedua, menggunakan aplikasi WhatsApp. Penggunaan aplikasi WhatsApp ini disebabkan salah satunya sebagian besar para siswa berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga fasilitas yang dimilikinya tidak bisa digunakan untuk aplikasi pembelajaran yang lebih kompleks. Untuk RPP pembelajaran terintegrasi dengan kompetensi emosional. Di sini pelaksanaan dilakukan di kelas 4 semester 1 dengan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Alokasi waktu 2 kali pertemuan. Untuk standar kompetensi yakni melakukan cara penanaman berbagai jenis tanaman. Kompetensi dasarnya yaitu mempraktikkan penanaman berbagai jenis tanaman. Tujuan pembelajarannya, siswa pada masa belajar dari rumah mampu memanfaatkan waktu luang di rumah untuk menanam dan memanfaatkan tanaman tersebut guna kesehatan maupun bahan pangan keluarga yang berasal dari sampah dapur. Kebutuhan belajar yang diintegrasikan adalah profil belajar. Untuk kompetensi sosial emosional, ini meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun metode pembelajarannya menggunakan inquiry. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan inti, kegiatan penutup yang ditutup dengan evaluasi. Untuk penjelasan elemen RPP, yang pertama, dilakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Untuk fokus dalam pembelajaran ini dilakukan pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain ketiga kompetensi sosial dan emosional. Dalam RPP ini dilakukan pembukaan yang merupakan kegiatan awal rutin dari kesepakatan kelas. Di sini untuk refleksi. Refleksi dilakukan oleh refleksi guru dan refleksi siswa.
Pada pertemuan pertama, pembelajaran ini menggunakan aplikasi WhatsApp dalam bentuk video call secara kelompok. Dikarenakan keterbatasan pengguna video call dalam tiap pertemuan, maka sesi pertemuan dibagi hingga menjadi 10 sesi. Pada pertemuan kedua, ini kepada Rehan dulu. Tanaman yang dari sampah dapur, kamu memilih apa saja, Nak? Sekarang Rehan yang Bulita tanya. Rehan mendapatkan informasi cara menanam itu dari mana, Nak? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Kalau Zazrin dari mana, Nak? Oh, dari Mbak. Jadi tanya langsung. Bagus sekali. Yang kamu lakukan? Iya. Terus? Ya. Mengambil lalu dikasih pupuk. Lalu tanaman dalam tanah dan disiram dan setiap hari. Iya. Terus? Zazrin, bagaimana caranya, Nak? Kamu bisa tahu informasi tentang bagaimana menanam itu. Kamu bertanyanya bagaimana? Bertanyanya? Tanaman terus disiram. Bagus sekali. Baik anak-anak, kalian ternyata anak-anak hebat. Kalian bisa mencari informasi sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Itu yang sangat ingin Bulita dapatkan dari kalian. Itu yang namanya anak berinisiatif, anak hebat. Nah, ini tolong tanaman dari sampah dapur ini tolong dirawat. Setiap saat pada hari Sabtu di pelajaran lingkungan hidup, Bulita minta kalian untuk memberikan laporan perkembangan tanaman kalian. Nah, ini boleh kalian untuk melaporkannya dengan tulisan. Jadi kamu menulis seperti setiap kali kalian selesai melakukan kegiatan. Atau kalian boleh moto. Kalian vote bangannya. Boleh juga kalian pada saat melaporkan menggunakan rekaman video. Terserah kalian boleh memilih salah satu. Pokoknya kalian merasa nyaman, merasa enak melakukan pelaporan seperti yang kalian pilih sendiri-sendiri. Pada pertemuan kedua, siswa melaksanakan presentasi akan kompetensi sosial emosional berupa pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini untuk hasil penanaman tanaman dari sampah dapur, siswa dengan profil belajar secara visual lebih menyukai pelaporan hasil karya dalam bentuk rangkaian foto. Untuk siswa yang profil belajar secara kinestetik, lebih menyukai pelaporan hasil karyanya dalam bentuk video. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Marakil Jamil Aulia
Zahira. Saya kelas dari SDN 4 Ardirejo Kepanjen. Hari ini kita akan menanam sayuran dari limbah dapur. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Barang bekas, misalnya botol air mineral. Bisa juga menggunakan plastik bekas minyak maupun botol kaleng bekas susu. Limbah sayuran yang bisa dipakai yaitu kangkung, serai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kencur, biji tomat dan biji cabai. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dan sekam. Adapun cara menanamnya adalah pertama, ambil botol bekas, terus dikasih tanah. Tiba sayur yang sudah disiapkan kita tanam. Seperti ini ya. Jangan lupa disiram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini terdapat kendala. Kendala yang pertama, tidak bisa secara klasikal. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga, keterbatasan aplikasi yang digunakan. Yang keempat, tidak bisa maksimal dalam penilaian proses pembelajaran. Ya, butuh energi tambahan dalam memotivasi siswa. Bagaimana cara mewujudkan kesadaran penuh dalam mengatasi kendala? Kita bisa melakukan latihan STOP atau stop, yaitu berhenti. Jadi kita menghentikan apapun yang sedang dilakukan, kita ambil jeda sejenak. T. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk, nafas keluar, sehingga kita merasakan lebih nyaman. O. Observe atau amati. Kita mengamati tubuh kita agar kita bisa intens dalam melakukan kegiatan lanjutnya. Yang terakhir P, proceed, yaitu lanjutkan kegiatan. Hal-hal yang diperoleh dalam aksi nyata pembelajaran sosial emosional antara lain, memahami kebutuhan belajar siswa, mengetahui pentingnya kesadaran penuh dalam menyelesaikan pembelajaran. Kemudian menerapkan latihan STOP sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosional. Kemudian mampu merefleksi diri setelah melaksanakan pembelajaran. Demikianlah pemaparan aksi nyata pembelajaran sosial emosional dari saya, Ursula Lita Justina. Apabila dalam menyampaikan pemaparan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.